Shalom, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Puji Tuhan, kita kembali di channel ini untuk dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru dalam Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31. Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di hari ini Engkau masih mengizinkan kami melalui channel Klavos Sukacita ini, kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami sekalian, baik pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti melalui channel ini, tetapi juga hamba yang melayani akan firman-Mu di saat ini. Agar di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami semua dimampukan untuk memahami apa maksud firman-Mu dari firman ini untuk kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Bapak Ibu bisa melihat pada Alkitab atau juga dapat melihat melalui layar pada channel ini. Baik, Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, di kota Yerusalem kuno ada sebuah jalan yang bernama Jalan Via Dolorosa. Nah, secara historis bahwa jalan ini merupakan jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Ia memikul salib untuk menuju Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Nah, Via Dolorosa sendiri dalam bahasa Latin itu berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, secara teologis Via Dolorosa menuju kepada kehendak Kristus yang dengan kasih dan kerelaannya untuk memilih suatu pergumulan kehidupan di dalam penderitaan, bahkan kematian, tetapi juga kebangkitan. Nah, sebagai jalan yang harus Ia lalui dalam mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam pembacaan kita di hari ini, di mana Yesus menyampaikan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus banyak menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, anak manusia dalam pembacaan ini menuju kepada gelar kemesiasan Yesus itu sendiri.
merujuk juga kepada keilahiannya, seperti juga yang diterima sesuai dengan 10 firman Tuhan yang diterima oleh Musa. Nah, kita bisa lihat juga dalam Daniel pasal 7 ayat 13 berkata, Daniel pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa jalan Via Dolorosa merupakan jalan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus. Nah, di dalam penderitaan ini, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memahami bagaimana keterbatasan, kelemahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kelemahan kita, karena ketidakberdayaan kita, akibat dosa itu, sehingga anak manusia harus menderita, harus mengalami jalan Via Dolorosa, supaya di dalamnya ada kehidupan, ada keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Via Dolorosa juga adalah tujuan hidup Kristus. Ia datang masuk ke dunia, menjalani jalan penderitaan. Satu tujuan yang tentu sangat berbeda dengan keinginan manusia. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita disuruh untuk mengalami jalan penderitaan, pasti kita akan menolak. Siapa yang mau hidup menderita? Tetapi kenyataan dalam hidup yang kita jalani saat ini, tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan itu. Tetapi penderitaan itu menjadi bahagian kehidupan kita. Itulah salib yang kita jalani di dalam dunia ini. Nah, tetapi belajar dari Yesus Kristus yang rela menderita, mati di kayu salib, bahkan bangkit dari antara orang mati. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Di balik penderitaan itu ada keselamatan. Di balik penderitaan Yesus, pada akhirnya dia dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, jalan Via Dolorosa hendak mengajarkan kepada kita, apapun penderitaan yang kita hadapi di dalam hidup ini, mari kita belajar berpegang kepada Kristus. Sebagaimana Kristus taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Pada akhirnya Yesus bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Sehingga di balik segala penderitaan yang kita hadapi, mari kita berpegang kepada Kristus. Supaya di dalamnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja, kita semakin dikuatkan. Dikuatkan untuk menghadapi segala penderitaan dan tantangan dalam hidup ini. Bahkan dikuatkan untuk melewatinya. Karena di balik setiap penderitaan itu, ketika kita berpegang kepada Kristus, ketika kita berpegang kepada Allah, maka di dalam kekuatan yang Allah berikan, kita dapat memahami apa rencana Allah di balik penderitaan itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita dapat melihat dari penderitaan itu, kita boleh melewati satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Kita boleh menikmati bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap penderitaan. Kita boleh mengalami kasih karunia Allah, sama seperti yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus.
Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya melalui jalan Via Dolorosa ini adalah jalan iman. Jalan iman bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Supaya di dalam penderitaan itu kita betul-betul memahami bahwa sesungguhnya kita memerlukan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam jalan penderitaan itu kita memahami bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan di dalam penderitaan itu, jika kita berpegang kepada Kristus, maka di situ kita memahami akan pertolongan Tuhan untuk kita dikuatkan menghadapi seluruh tantangan di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, penderitaan tidak membuat kita harus khawatir, penderitaan tidak membuat kita harus mundur. Tetapi di dalam penderitaan itu kita semakin dikuatkan. Dan disitulah kita memahami bahwa Kristus sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga. Melalui kebenaran firman-Mu kami memahami bahwa sesungguhnya penderitaan yang kami alami di dalam hidup ini, jika dibandingkan dengan penderitaan-Mu ya Kristus yang rela mati di kayu salib demi dosa kami, sungguh penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan. Untuk itu Tuhan, kami diingatkan lewat firman-Mu, sesungguhnya di dalam penderitaan itu kami harus berpegang kepada Engkau Tuhan, supaya di dalamnya kami dikuatkan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Sehingga di dalamnya mereka senantiasa dikuatkan, ditolong oleh Tuhan di dalam melewati seluruh pergumulan hidup, penderitaan yang dialami. Baik dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, sakit penyakit, atau apapun penderitaan yang dialami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Seluruh para pelayan dalam Klavos Sukacita ini, bahkan juga tim dari channel Klavos Sukacita ini, di dalam seluruh kehidupan mereka hamba taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami taruh seluruh kehidupan kami dalam merayakan Paskah ini Tuhan, sehingga di dalamnya bukan sebuah seremonial saja, tetapi kami ingat dan percaya dan memahami akan penderitaan Yesus bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.